Oke, mari kita mulai. Kita akan buang sampah dulu. Oke, kita buka pintu pagar. Kemudian kita simpan di tempat biasa untuk diambil oleh tukang sampah. Mungkin siang sebentar lagi ya. Siang ini dikit, siangan dikit ya. Oke, kita lanjut. Oke, yuk. Kita akan keliling Kota Sumedang dengan rute ke arah Pagar Betis, melewati Apotek Pajaji, melewati landmark 0 km Kota Sumedang, kemudian berbelok ke arah rumah sakit, ke arah penjara, kemudian kita akan ke arah Jalan Padasuka, kemudian beralih ke arah Jalan Gending. Oke, kita mulai. Kita sudah tiba di Jalan Ketib. Nah, Ketib ini ada bekas terminal yang kebetulan juga adalah tempat stadion bola mungkin satu-satunya di Kota Sumedang. Markasnya Perses, Persatuan Sepak Bola Seluruh Sumedang ya. Oke. Kita jalan dulu sebentar. Oke, apa ini? Nah, kita sudah sampai di Stadion Ahmad Yani. Di tempat sini ada beberapa penjual sepeda. Ya, bukan sepeda yang high end, tapi middle end lah ya. Low to middle gitu. Lumayan. Ada juga bengkel-bengkel sepeda yang bisa memperbaiki sepeda. Kemudian di situ juga ada SSB, kantor pusat SSB-nya di situ. Dan kalau hari Minggu ini tempatnya lumayan ramai karena SSB-nya biasanya pada kumpul. Kemudian di minggu lainnya kadang-kadang suka ada pertandingan antar SSB. Entah kenapa hari ini Minggu hari ini tidak terlalu ramai. Ini kita masuk ke daerah pasar sandang dan pasar sayuran. Kita akan melewati pusat pasar sandang Sumedang. Ini dia pusat pasar sandang Sumedang. Lokasinya kurang lebih 300-500 meter dari Stadion Ahmad Yani. Ini pasar dibangun kurang lebih 10 tahun yang lalu. Terdapat 2 lantai dan di masing-masing lantai mungkin ada beberapa ratus los atau kios. Di bagian belakang juga ada, dan bagian atas biasanya adalah pakaian dan perhiasan. Di bawah itu biasanya antara makanan dan makanan ringan seperti itu. Sementara untuk sayurannya ada sebelah sana. Di belakang saya ini ada yang namanya, astagfirullah, kaget saya, kirain gak ada kendaraan. Oke, di belakang saya tadi adalah monumen Taman Tolor, atau orang Sumedang bilangnya Taman Endog. Seperti pepatah Sunda, nanggeuy endog bebeuremna. Nah ini cuman karena terhalang oleh pohon-pohon jadi kemungkinan tidak terlihat. Coba nanti kita cek lagi pada perjalanan pulang ya. Nah di sini juga, nah ini kita sudah
sampai pada jembatan Cipeles. Nah, ini sungai terbesarnya Sumedang. Ini cukup dalam dan cukup deras kalau di musim hujan. Biasanya yang dibangun di depan kita ini adalah gedung bioskop lama milik Pemprov Jabar. Dulu namanya Bioskop Pasifik, tapi sekarang sudah dialihfungsikan menjadi semacam toko baju atau toko pakaian. Tapi sudah selesai juga kontraknya mungkin. Oke, tapi ini masih milik Pemprov Jabar ya, seperti ini. Nah, ini dulu disewa oleh 3 Second, sekarang sudah habis kontraknya, mungkin 3 Secondnya pindah ke sebelahnya. Ini, nah ini adalah Jalan Pangeran Gesan Ulun. Lagi-lagi saya agak kecewa ya, tumben hari Minggu kayak gini nih jalanan kok sepi. Mungkin orang sudah mulai. Nah, ini landmark 0 km Kota Sumedang. Jadi 0 km Kota Sumedang itu dimulai dari sini. Di sebelah sana itu ada apotek Pak Jaji. Kemudian nah di belakang kita tadi adalah Taman Telur, yang nanti ada sebelah kiri ada Panyikiran. Lurus itu Jalan Mayor Abdurrahman. Nah, kita akan berjalan ke arah apotek Pak Jaji dan kemudian kita akan belok kiri ke Jalan Kebonkol, daerah Kebonkol ya, lupa nama jalannya, jalan apa, cuman ini daerah Jalan Kebonkol. Oke, Jalan Kebonkol. Kemudian nah biasanya di sini ramai juga nih, banyak yang jual makanan-makanan basah, sayuran, bahkan kue-kue seperti itu. Tapi hari ini entah kenapa kok tiba-tiba sepi ya, kosong ya. Biasanya ini ramai sekali penjual. Ada kafe juga sebelah sini. Oke. Nah, ini kafenya orang Sumedang. Nggak tahu di sini ada franchise atau apa gitu. Oke, mari kita lanjut. Oke, jalan ini nih jalan yang, nah ini dia tempat saya paling suka nih, karena di sini ada semacam mini aviary tapi khusus untuk lovebird. Nah, ini lihat lovebird bikin saya senang, tenang gitu. Lihat banyak sekali ya kan. Pasti kalau jalan-jalan ke sini saya berhenti sebentar di sini hanya untuk melihat lovebird, walaupun cuma semenit 2 menit. Lanjut lagi di sini ada, dulu ini ada tempat gym langganan saya, tapi karena tidak terlalu laku mungkin, tapi ya tempatnya udah tutup. Dulu tuh tempat gymnya dipenuhi oleh anak sekolah dan mahasiswa karena tempat gymnya relatif murah dan menyediakan juga telur putihnya yang sudah dikukus, jadi habis nge-gym bisa langsung makan. Tapi entah kenapa ini ditutup ya, mungkin harga sewanya udah terlanjur naik atau mungkin memang sudah tidak terlalu laku. Nah, yang akan kita lewati di depan adalah beberapa sekolah. Ada SMP 1, kemudian ada rumah sakit, kemudian ada apa ya, oke. Ini relatif sepi ya jalannya ya. Nah, ini dia adalah pertigaan. Kalau ke sebelah sini itu ada rumah sakit Pakuwon, seberangnya itu ada SMP 1. Oke, ini rumah sakit Pakuwon. Sebelah sana tuh yang ada gerobaknya itu adalah SMP 1. Kemudian di depannya adalah apotek. Ini daerahnya namanya Jalan Pagar Betis, karena dulu banyak
bukan banyak, tapi ada beberapa gerombolan yang lari ke arah gunung daerah Citengah sana. Kemudian Tentara Republik Indonesia membentuk pasukan dan dibantu oleh rakyat untuk menyisir para pemberontak dan membuat gerakan pagar betis. Jadi mereka meminta bantuan masyarakat untuk menyisir para pemberontak dari ke arah gunung. Kalau tidak salah dulu ada pemberontakan Kahar Mujakar ya. Kebetulan salah satu yang ikut dalam operasi tersebut adalah kakek saya. Nah, ini nama pagar betis akhirnya menempel. Nah, di sini Gang Ojon. Dulu kalau tidak salah Rosa itu pernah tinggal di situ. Sekarang pun orang tuanya masih tinggal di situ kalau tidak salah ya. Oke. Jadi ada ini penyanyi Rosa pernah tinggal di situ. SMP-nya di SMP 1, SMA-nya saya lupa SMA mana. Oke. Ini ada masjid sebelah kiri. Kemudian di sebelah depan sana itu ada perempatan yang kita sebut sebagai perempatan pagar betis. Tempat mangkalnya, tempat nongkrongnya saya dan teman-teman sewaktu SMP, SMA juga. Karena di sebelah situ, dekat-dekat situ tuh ada rumah temen. Nah, ini jembatan pagar betis. Oke. Masih jorok ya. Kayak dulu, tidak berubah. Nah, itu perempatan di depan situ. Kalau ke arah kiri itu ujungnya adalah perkebunan teh Citengah, namanya lupa lagi. Cuman kalau ke arah kanan itu namanya Jalan Kartini, nanti tembusnya ke arah Rumah Sakit Umum Pemerintah Sumedang. Kalau lurus namanya adalah Jalan Cut Nyadin. Nah, kita akan lurus. Nah, ini tadi sudah lurus, kemudian ini masuk ke arah Jalan Penjara. Karena di depan sana itu ada penjara kelas 2 atau rumah tahanan lah ya kalau sekarang istilahnya. Nah, ini dia rumah tahanannya. Coba lihat di situ ada towernya. Betapa tinggi tembok rumah tahanan tersebut. Tapi dulu sempat tersiar kabar bahwa di sini ada juga napi yang melarikan diri berhasil. Entah dia usaha sendiri atau dibantu orang dalam, kita juga tidak tahu. Cuman ada beberapa kasus napi melarikan diri. Nah, di depan sana itu adalah alun-alun Kota Sumedang. Kemudian di sebelah kanan atau depan sekali itu adalah Masjid Agung Sumedang. Nah, kalau yang ini sebelah kiri ini adalah pusat pemerintahan, tapi yang sebelah kiri persis ini adalah Museum Sejarah Sumedang milik Yayasan Pangeran Cornell kalau tidak salah. Ini alun-alun Sumedang lumayan cukup ramai sejak direnovasi oleh mantan Gubernur Ridwan Kamil. Tempatnya lumayan enak, banyak bangku-bangku untuk nongkrong-nongkrong. Nah, di sebelah depan sini adalah pusat pelayanan publik, satu pintu kalau tidak salah. Di belakangnya itu ada museum. Nah, untuk mensupport UMKM Sumedang didirikan pula tenda-tenda khusus untuk UMKM. Nah, kalau Anda lihat di kejauhan situ ada yang hijau-hijau, maksudnya ada menaranya. Sebelah situ, sebelah kanannya itu adalah Masjid Agung Kota Sumedang. Oke. Sejak direnovasi beberapa tahun yang lalu, alun-alun Sumedang dibuka untuk umum, tidak lagi ditutup. Oh, ada makanan favorit saya tuh, sepantalus. Oke. Nah, yang seberang sana itu adalah Masjid Agung. Atapnya masih berbentuk kerucut mirip-mirip yang ada di Yogyakarta.
ya, hampir mungkin zaman dulu masjid rata-rata bentuknya seperti itu ya, mirip-mirip pendopo seperti itu. Oke, nah itu dia Masjid Agungnya, terdiri dari 3 susun atau 3 umpak, dipengaruhi oleh budaya Hindu kalau tidak salah. Kita akan menyeberang. Nah ini dia Masjid Agungnya, banyak sekali yang jualan di sini. Hati-hati kalau bawa anak ke sini, siap-siap uang banyak ya, karena di sini banyak sekali menjajakan mainan, makanan, dan hal-hal yang bisa membuat anak Anda nangis. Seperti nah ini mainan mobil-mobilan ini, sekali sewa 10.000 untuk paling tidak lebih dari 5 menit. Kemudian makanan, jajanan. Di depan sana juga ada persewaan kuda, jadi anak Anda bisa naik kuda. Oke. Nah ini dia UMKM. Sejujurnya saya tidak terlalu suka jajan ya, karena makanan kayak seperti ini tidak ada yang saya suka ini. Oke, di depan sana persis itu adalah SMP 4, sebelah kanannya itu SMA 1. Ini dia yang tadi saya maksud dengan wisata naik kuda, seperti di Bandung dekat kebun binatang itu ada yang suka menyewakan kuda untuk anak-anak. Sekali keliling juga sama sekitar 10 ribuan, paling dua putaran atau satu putaran ya. Kudanya bukan kuda yang besar sekali, ini kuda, kalau orang sini bilangnya kuda kacang ya. Nah kita akan nyebrang di perempatan sana, masuk ke daerah Jalan Padasuka. Oke, kita masuk ke Jalan Padasuka. Oke, tempatnya lumayan sepi. Ini karena berhubung mau akhir tahun, jadi mungkin orang sudah pada kabur ya. Ini adalah TK dari Muhammadiyah nih ya, kalau tidak salah TK-nya Muhammadiyah. Oke, salah satu teman saya kerja di sini juga, jadi guru TK. Kemudian di depan sana itu ada, nah ini dia bunga yang saya paling suka lihat ini. Entah bunga apa namanya, cuman setiap kali saya kesini pasti bunganya mekar besar-besar, tapi tidak tahu namanya. Kalau yang depannya lagi itu sana ada yang warnanya putih. Kalau yang barusan kuning, yang depan sana itu putih. By the way, dari rumah saya ke sini jaraknya kurang lebih 2,5 kilometer. Nah, di depan sana itu ada rumah dengan taman bunga di depannya yang warnanya putih, versi yang putih dari yang tadi tuh, besar-besar pula. Ini dia. Sebelah kiri adalah lahan kosong yang dipakai tempat parkir oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah Sumedang. Kalau di dalamnya sudah penuh, biasanya pihak parkiran rumah sakit akan mengalihkannya ke sini. Ini kalau nggak salah disewa oleh rumah sakit ya. Oke, atau mungkin tempat parkiran umum aja gitu ya. Oke, nah depan sini kita akan belok ke arah sebelah kanan. Kalau lurus lagi, sebelah kanan sana itu rumah sakitnya. Tapi kita tidak akan lurus ke arah rumah sakit, tapi akan berbelok di pertigaan depan sana itu. Ini masuk ke daerah apa lupa lagi namanya, Jalan Pangeran Santri kalau tidak salah. Lurusnya lagi itu adalah
rumah sakit, terus kalau lurus lagi tuh rumah sakit Pakuwon yang tadi kita lewati. Nah, kita akan berarah ke arah sini. Kalau tidak salah ini Jalan Pangeran Santri ya, kalau tidak salah. Tapi mungkin saya salah ya, koreksi kalau saya salah. Oke, tempatnya lumayan sepi, cocok untuk jalan-jalan. Oke, nah itu dia. Oke, nah, saya suka nih. Di depan sebelah sana itu yang ada hijau-hijau itu adalah Gunung Kunci ya. Gunung Kunci itu adalah gunung tempat pertahanan tentara Jepang. Di situ ada bunker yang sampai sekarang masih bertahan dan sering dijadikan tempat untuk uji nyali. Pernah juga dimasuk ke acara uka-uka di TPI karena tempatnya lumayan serem dan angker. Kemudian kalau tidak salah di situ juga adalah lokasi kenapa disebut angker, karena di situ ada lokasi pembunuhan para pejuang Indonesia yang tertawan oleh pasukan Jepang. Mereka dimasukkan ke dalam bunker dan dirantai, kemudian disiksa. Bahkan kalau disiksanya tidak mengaku terus, mereka akhirnya akan mati di situ. Oke, agak serem sih. Tapi atasnya adalah Taman Hutan Rakyat ya, Tahura. Nah, kita lanjutkan ke arah sana. Ini Jalan Pangeran Santri. Oke, ada TPS juga di sebelah kanan. Oke. Ini ada swalayan apa gitu masalahnya. Kemudian oke, TPS ya. Ada beberapa TPS sekitar kita. Seberang sana itu ada perempatan. Oh, ada kucing kalau tidak salah. Coba kita lihat, ada kucing. Oh, kucing. Coba kita panggil. Miau. 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 Meh. Oh, Mom. Oke. Halo. Meh. 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 Selalu berhasil kalau dipanggil meh. Oke, perkenalan berhasil. Cek. Sudah diterima passwordnya. Langsung dilendoti. Diciumi tangan. Oke. Langsung dikenali. Oke, kita lanjut saja. Di depan sana mungkin ada lagi kucing. Biasa ya, kalau jalan-jalan tuh kalau ada kucing pasti saya berhenti. Sekedar untuk musap-musap. Nah, ini ada kucing lagi nih. Coba kita cek. Meh. Meh. Oh, tidak berhasil. Tidak tertarik. Meh. Meh. Gagal. Lanjut. Oke. Ini ada TK lagi. Tadi udah ada TK, sekarang ada TK lagi. Nah, di depan situ ada gedung pertunjukan. Nah, ini kita punya klinik kecantikan yang cukup besar di Sumedang. Kalau tidak salah namanya Marwah. Katanya sih cukup terkenal ya, tapi saya belum pernah masuk. Belum pernah nyoba. Di sebelah klinik ini ada masjid sekaligus ruang pertemuan atau ruang gedung serbaguna gitu yang biasa dipakai untuk meeting dan pernikahan kayak gitu. Nah, ini Marwah yang saya maksud, cukup besar ya. Sebelahnya ini adalah ruang atau gedung serbaguna yang sering dipakai untuk lokasi pernikahan, dan sebelahnya ini adalah Masjid Cahyati ya.
mungkin yang ngebangun atau yang punya dana dulu namanya Cahyati ya. Ada mbak-mbak yang sekarang oke, mbak-mbak jual dimsum. Oke. Nah, seberang sana juga ada lagi satu gedung serbaguna, tapi gedungnya gedung tua bekas peninggalan Belanda. By the way, ini daerah Gending sini atau kebun kopi sini, ini nama daerahnya kebun kopi. Dulu adalah lokasi orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia ini. Zaman dahulu, zaman Belanda itu banyak rumah-rumah orang kaya yang berdiri di sini. Buktinya masih terlihat banyak sekali gedung-gedung tua yang masih peninggalan zaman Belanda yang masih bagus. Salah satunya kemudian direnovasi untuk dijadikan gedung pertemuan. Ini ada Pegadaian yang berdiri sejak 1800-an kalau tidak salah. Ini adalah gudangnya. Dari sejak dulu ini gudang, cuman gedung Pegadaian ini sudah direnovasi berkali-kali hingga menjadi bangunan lumayan bagus. Tapi yang di depan sana itu masih, kalau tidak salah, masih bangunan lama yang cuman di plester ulang saja. Sebelah sini adalah sekolah gudang kopi, SD gudang kopi 1 dan 2. Kalau tidak salah sampai 3 gudang kopi itu. Jadi ada 2 bangunan, ketiganya sebelah sana di pojokan menyamping. Di sela-selanya itu ada lagi lorong untuk upacara bendera. Kalau yang ini upacara bendera di depan sini. Nah, tepat di seberang SD ini adalah Geraha, lupa ya namanya. Nah ini, lihat dulu ini adalah salah satu markas petinggi Belanda, rumah tinggal petinggi Belanda mungkin ya. Oke, tapi sekarang sudah beralih fungsi. Karena zaman dulu biasanya orang Indonesia kaya yang punya bangunan akan diambil alih oleh Belanda bangunannya, kemudian orangnya tinggal dipindahkan. Ini gedungnya masih asli, ini gedung-gedung lama, bahkan pagar yang sudah lama sekali. Oke, kalau ini masih milik pribadi, tapi dulu sempat diambil alih oleh para petinggi Belanda. Kemudian waktu Indonesia merdeka, Belandanya kabur, pemilik rumahnya kembali lagi. Nah, yang ini nih pertigaan sini, kalau di sebelah kanan situ lurus itu adalah apotek Pak Jaji yang tadi perempatannya tuh tempatnya sepi. Sedangkan kalau lurus sana ini namanya Jalan Gending. Itu ada Sungai Cipeles yang tadi sempat kita lewati jembatannya. Nanti kita akan kembali lagi dan keluarnya. Nah, itu di depan sana itu adalah gedung bioskop Pasifik yang tadi, dan kita akan melewati kembali jembatan Cipeles dari sisi yang satunya lagi. Ini agak sedikit menanjak ya, kalau naik sepeda lumayan agak ngos-ngosan. Nah, di depan situ adalah Pasifik yang sudah. Nah, ini sebelah sini adalah jembatan Cipeles yang tadi sudah kita lewati. Nah, kalau dari sisi sini kita mungkin akan bisa melihat taman landmark Kota Sumedang, Taman Telur tadi. Ini Cipeles. Sisi sebelah sini relatif lebih bersih dibanding sisi yang seberangnya. Oke. Ini taman kalau tidak salah dibangun 3 atau 4 tahun yang lalu. Ya, minim perawatan sampai ada yang seperti itu ya. Kropos-kropos.
Nah, coba kita lihat sebelah kanannya. Nah, itu dia Taman Telur. Dari sisi sebelah sini mungkin bisa kelihatan tidak ya monumennya. Coba kita perhatikan. Nah, itu dia. Itu monumen atau landmark Kota Sumedang. Kebetulan yang membuat tugu tersebut adalah tetangga saya dan rumahnya dekat, ada di belakang rumah saya. Itu dulu namanya Pak Badra, ya, dibangun oleh didesain dan dirancang oleh Pak Badra. Desainnya sendiri memakan waktu 3 bulan kalau tidak salah, terbuat dari campuran antara fiber dan semen. Kemudian juga dikasih beton untuk rangkanya. Ini namanya Jalan Paningkiran. Pasarnya biasanya kalau hari-hari biasa nih rame dan penuh dengan angkot. Tapi entah kenapa, karena mau diliput mungkin tiba-tiba bersih. Enggak juga ya, saya bukan siapa-siapa ya. Tapi sekarang lumayan relatif bersih. Tidak terlalu rame nih, kue-kue basahnya enak nih. Si ibu ini nih enak nih. Nah, kita akan melewati jalan sebelah sana. Oke. Ini Jalan Paningkiran. Entah namanya kenapa diberi nama Paningkiran. Kalau dari makna katanya Paningkiran kan tempat menyingkir ya. Tempat menyingkir, mungkin zaman dulu waktu ada kerusuhan atau waktu zaman Belanda tersebut, waktu zaman perang, orang pada menyingkirnya ke sini. Jadi karena digunakan sebagai tempat untuk menyingkir, disebutlah tempatnya Paningkiran. Oke. Kalau hari biasa ini mungkin 2 jam lagi ini tempat akan sangat ramai, terutama oleh angkutan pedesaan seperti yang di depan saya ini, kadang mengetem untuk nyari muatan ya. Tapi kebetulan karena ini baru jam 7, tidak terlalu ramai. Nah, di depan sana itu adalah SD tempat saya sekolah dulu, namanya SD Cilengkrang. Dulu bangunannya bangunan tua, tapi sejak 20 tahun yang lalu itu kemudian dipugar, bangunan lamanya dirobohkan, dibangun menjadi bangunan 2 lantai, lengkap dengan lahan untuk upacara bendera dan main, lahan serbaguna lah ya. Nah, ini dia. Tepat di seberang sana itu adalah perempatan yang orang Sumedang bilangnya adalah perempatan Ojolali, karena tepat di depan sana itu ada restoran namanya restoran Ojolali. Nah, ini adalah restoran Ojolali. Dulu ini tempat yang paling heboh karena banyak sekali digunakan untuk istirahat mobil antar kota travel ya, zaman dulu namanya 4848, dan elep-elep antar kota. Jadi mereka berhenti dari Jawa, entah dari Jogja, dari Surabaya, kalau lewat sini pasti berhentinya di situ untuk istirahat. Karena ini dulu adalah lintas jalan protokol yang dilintasi oleh bis serta mobil-mobil travel seperti itu. Tapi sekarang karena bisnya tidak boleh masuk lagi ke arah kota, dibelokkan di Bundaran Alam Sari, ini hanya dilewati oleh kendaraan pribadi dan angkot saja. Walaupun kadang-kadang dilewati oleh bis pariwisata. Nah, kita sudah kembali lagi ke rumah. Kurang lebih perjalanan jalan-jalan kita sebenarnya adalah 1 jam 20 menitan, cuman karena ini video pasti akan dikurangi. Cukup sekian dulu ya videonya, sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya. Kalau ada requestan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, bye bye.